Masih bungkam ihwal musabab keretakan bahteranya hingga sang istri Laudia Cynthia Bella memaklumatkan perceraiannya. Belum lama ini, Engku Emran memposting kegiatannya usai merayakan kelulusan sekolah dasar putri semata wayangnya. Yang jadi sorotan netizen bukan soal kebersamaannya dengan sang putri, tapi postingan kalimatnya yang diduga menyindir mantan istrinya Bella. Engku memposting kalimat, "Jika wanita harus tahu batas dan bertanggung jawab sebagaimana ajaran agama." Nasihat untuk putrinya itu oleh netizen justru dikaitkan dengan mantan istrinya Bella. Saat kemelut perceraiannya dengan Engku Emran ramai diberitakan, Bella yang belum melewati masa indah justru sudah mulai sibuk bertemu lingkaran pergaulan sosialitanya yang tergabung di grup musik lamanya Bukan Bintang Biasa alias BBB. Bersama Raffi, Melly Goeslaw, Chelsea Olivia, Ayu Sita, dan Dimas Beck, janda Emran ini tampak ceria di tengah nelangsa perceraiannya. Yang paling jadi sorotan adalah kedekatannya dengan Dimas Beck, salah satu personil yang hingga kini masih berstatus lajang. Lantas benarkah antara Bella dan Dimas punya kedekatan khusus? Ya waktu itu kan masak sama Gigi bagus. Sama Gigi ya? Sama Dimas juga makan-makan bagus. Tuker-tukeran makanan. Sejauh ini antara Dimas dan Bella memang punya kedekatan, namun hanya sebatas teman curhat dan satu profesi. Lantas mungkinkah kedekatan itu bisa jadi rajutan kasih, mengingat Bella sangat mendambakan pria sejati di sisinya? Banyak sekali kebaikan, hikmah, dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah hikmah, pembelajaran, semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal, bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, di tengah rumor kedekatan mantan istri, sebelumnya Engku Emran juga sempat membuat warganet heboh usai memposting kalimat tentang salah satu video klip yang sempat berhasil memuncaki trending di kanal video berbagi, yakni lagu Lati milik grup musik Weird Genius. Bagi Engku, lirik dan latar tarian itu dinilainya merusak akidah hingga ia menyarankan warganet untuk menjauhinya. Sikap itu juga pernah disuarakan artis Malaysia Wan Dazrin. Tapi alih-alih Lati redup, sebaliknya popularitas Weird Genius justru makin mendunia. Baru-baru ini poster 3 personil Weird Genius terpampang di salah satu tempat penting di Amerika, Times Square, New York. Video terpampangnya baliho besar Weird Genius itu diunggah salah satu personilnya, Reza Arab, melalui akun Twitter miliknya dengan kalimat, "I dedicate this post to some people who tried so hard to destroy my career on YouTube and in digital scene few years ago. Saya dedikasikan unggahan ini pada beberapa orang yang mencoba begitu keras merusak karir saya di YouTube dan digital beberapa waktu lalu." Tulis Arab menyindir. Pergelaran Indonesia Movie Actor Award 2020 sebentar lagi akan dihelat. Tepatnya 25 Juli 2020 mendatang dan ditayangkan langsung oleh RCTI. Beberapa nama yang masuk nominasi harap-harap cemas menunggu hasil yang akan diumumkan di masing-masing kategori. Salah satunya, perasaan itu dirasakan aktor Randy Pangalila yang masuk dalam nominasi pemeran pria pembantu terfavorit IMA 2020. Ya yang pasti senang banget ya, karena untuk masuk di nominasi aja tuh menurut saya pribadi itu dia udah melalui seleksi yang sangat banyak. Karena kan ini juga dari film yang ada berapa ratus film diseleksi sampai akhirnya masuklah 5 nominator di IMAA ini. Jadi ya buat gue pribadi sih kalau sampai bisa masuk nominasi itu udah sebuah pencapaian ya. Soal bagaimana nanti siapa yang menang, ya itu kan cuma tergantung siapa yang banyak vote-nya.
Bahkan itu dirasakan oleh para pengisi acara, termasuk para juri. Salah satu juri paling muda, Prilly Latukonsina, mengaku ini kali pertama ia menjadi juri di ajang bergengsi bagi insan perfilman ini. Lantas, bagaimana pengalaman Prilly? Ini adalah pengalaman pertama aku dipercaya sebagai juri dan menjadi juri yang termuda ya. Jadi senang sekali bisa dipercaya dan bisa berdiskusi dan belajar banyak hal dari dewan juri yang lain. Diskusi, jadi semua kita dikasih tugas untuk nontonin berapa film ya, waktu itu aku lupa sekitar 60-an film, terus dikurasi lagi sampai 10, terus akhirnya nominanya juga kita vote, jadi kita diskusi terus kita vote siapa yang pantas mendapatkan masuk nominasi. Setelah masuk nominasi baru kita nonton ulang lagi, kita vote lagi siapa yang menang. Sebagai juri dengan pengalaman baru, tentu saja Prilly menghadapi situasi yang sulit saat menilai kemampuan dan konsistensi karakter yang diperankan pemain. Lantas, bagaimana Prilly mengatasinya? Banyak banget catatannya ya, jadi kayak misalnya konsistensi karakter, senatural apa karakter tersebut dibawakan, kesulitan atau kompleksnya karakter itu gimana. Dari dialog juga ada penilaiannya gitu. Yang pasti pay attention untuk hal-hal kecil seperti dialog atau silent treatmentnya karakter tersebut gitu. Bahkan ada beberapa aktris yang kita diskusinya itu berdasarkan adegan dia di saat dia diam. Waktu itu Kak Kantara kayak coba dong lihat adegan pas dia diam. Jadi justru pas dia diem itu gimana seorang aktor tersebut bisa mengisi kediaman itu dengan berbagai emosi yang memang harus disampaikan ke penonton, itu juga dilihat. Impian selanjutnya pengen berkarya yang banyak sih, pengen berkarya yang banyak, which is aku sedang berusaha lakukan itu. Kayak akhirnya aku mencoba beberapa project, mengambil beberapa project tahun ini dengan karakter yang berbeda-beda. Aku pengen mengeksplor kemampuan aku dalam berakting lagi, pengen bisa dapat penghargaan di film, itu jadi mimpi aku selanjutnya.